Salam Indonesia. Ya, selamat pagi pemirsa, berjumpa kembali dalam seputar Jogja pagi di hari ini, di hari Jumat 13 Maret 2020. Dan seperti biasa menemani pagi hari Anda, kami akan hadirkan berbagai informasi menarik. Di antaranya akan hadir informasi hujan deras yang mengguyur kota Yogyakarta, menyebabkan ratusan rumah tergenang banjir. Ya, bertepatan dengan Disnatalis ke-44 UNS beri penghargaan untuk Wapres Ma'ruf Amin. Juga akan hadir informasi Ratu Belanda maksimal lakukan persilangan anggrek di UGM. Ya, tentunya bersama kami berdua, saya Visintia Rina. Dan saya Aris Sulistyo. Mari kita simak seputar Jogja pagi selengkapnya. Ya, informasi yang pertama pemirsa, hujan deras yang terjadi di kota Yogyakarta Rabu sore menyebabkan ratusan rumah tergenang banjir. Sementara satu rumah mengalami kerusakan setelah talut Sungai Winongo yang berbatasan dengan bangunan rumah longsor. Hujan deras yang terjadi di kota Yogyakarta menyebabkan ratusan rumah warga di Klitren, Kelurahan Gondok Kusuman, kota Yogyakarta tergenang air setelah dinding penahan air Sungai Belik jebol. Peristiwa yang tidak terduga tersebut menyebabkan kerugian besar karena derasnya air setinggi 60 cm yang masuk ke rumah warga sempat menyeret perabotan yang ada di dalam rumah. Ada suara kuyuk gitu aja. Saya tahu-tahu langsung air keluar masuk ke sini semua. Ini berapa? Padahal ini berapa nih mas? Panjangnya berapa mas yang ambil nih? 5 meter. 5 meter. Tingginya sekitar berapa ini mas? 2 sampai 3 meter. Ini begitu, air masuk. Langsung masuk semua. Sementara itu, satu rumah warga di Jelagran Pringgon Kusuma, kota Yogyakarta alami kerusakan serius setelah talut Sungai Winongo yang berbatasan langsung dengan bangunan rumah tersebut longsor. Bangunan yang terdiri dari satu kamar tidur, dapur, dan kamar mandi tersebut longsor masuk ke sungai sedalam sekitar 20 meter. Meski tidak sampai menimbulkan jatuhnya korban, namun pemilik rumah mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Saya pas di dalam, pas bikin kopi, tahu-tahu dulu mabruk, saya kabur keluar. Tapi saya ingat, oh pasti roboh. Saya kembali lagi, saya foto-foto. Ya udah jadi, terus kita laporan ke RT laporan ke BPBD. Dari ada respon BPBD, dari siang itu sampai malam tadi, Lurah koordinasi dengan BPBD untuk evakuasi atau perobohan. Sementara itu, BPBD bersama relawan akan menutup dengan terpal lokasi talut longsor agar kerusakan tidak semakin parah. Selain itu, warga masyarakat yang tinggal di bantaran sungai juga diminta untuk tetap waspada khususnya saat hujan turun. Kondisi yang paling parah menurut kami ada di talut ambrol dan pembatas sungai yang jebol. Jadi terutama untuk pembatas sungai yang jebol ada sekitar lebih dari 130 rumah terendam air. Meskipun itu cepat, jadi hanya selang 3 jam air sudah kembali surut, tapi yang ada kerugian yang cukup besar pada masyarakat. Haryatmaja, Jogja TV. Ya, sementara itu akibat hujan lebat pada Rabu sore, tanggul dari saluran irigasi di Kelurahan Kerembangan, Kapanewon, Pancatan, Kulon Progo ini jebol. Warga bersama dengan relawan ini membangun tanggul darurat agar dampak jebolnya tanggul tidak semakin parah. Tanggul irigasi Kali Candi yang sehari-harinya digunakan untuk mengairi sawah di Kelurahan Kerembangan, Kapanewon, Pancatan, jebol pada Rabu sore. Jebolnya tanggul diduga karena tidak kuat menampung debit air akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kulon Progo. Sebelum kejadian, tanggul ini sebenarnya sudah mengalami keretakan. Pemerintah Kelurahan Kerembangan sedianya akan memperbaiki retakan tersebut bersamaan dengan 2 titik retakan lain di sepanjang tanggul. Namun sebelum rencana perbaikan itu terlaksana, tanggul sudah terlebih dahulu jebol. Saat ini warga bersama relawan dan personil TNI dan Polri telah membangun tanggul darurat menggunakan kantong pasir yang ditutup terpal. Dengan perbaikan ini diharapkan kerusakan tidak meluas.
tanggal. Jadi satu titik ini, kemudian yang di sebelah sana itu sudah kami kondisikan untuk perbaikan sementara. Kemudian tadi sudah kita ngengkreng dalam anggaran untuk tahun depan kita perbaiki. Namun kalau saat ini untuk darurat itu sudah kan kami rencanakan untuk kerja bakti, tapi belum sampai pada saatnya. Kebetulan tadi sudah ada hujan, ini jebol. Nah, makanya ini juga segera kita kondisikan. Di titik ini di sebelah selatan juga ada kurang lebih sekitar 2 titik itu juga retak seperti ini. Makanya nanti malam juga ini akan dikerjabaktikan oleh warga. Penewu Panjatan Setiawan Widodo mengatakan, jebolnya tanggul tersebut membuat sekitar 50 hektar sawah terancam kebanjiran dan gagal tanam. Karenanya pihaknya langsung bergerak membuat tanggul darurat. Setiawan menambahkan pihak Kalurahan dan Kapanewon sebenarnya sudah merencanakan untuk membersihkan dan menggali tanah longsoran di bibir tanggul irigasi. Tadi kan terjadi hujan dimulai sekitar jam 2 siang, terus di wilayah sini karena tanggulnya ya juga terlalu pendek, kemudian juga warga masyarakat sebenarnya sudah mulai untuk akan melaksanakan kerja bakti pembersihan tanggul, kemudian juga memperlancar saluran, namun karena hujan sangat deras kemudian air melimpah sehingga menimbulkan tanggul yang ada di sini jebol. Kira-kira efek, Pak? Efeknya ini sekitar sawah sekitar 50 hektar. Kalau ini tidak segera ditanggulangi bisa terkena dampak. Pihak Kelurahan langsung membuat laporan jebolnya tanggul ke instansi terkait untuk segera ditindaklanjuti. Rida Junianto, Jogja TV. Ya, kalau tadi ada banjir, kemudian ada talut yang jebol dan juga ini ada tanggul yang ambrol juga terjadi masih terkait dengan bencana. Pemirsa, ini terjadinya angin puting beliung di mana puluhan rumah di 2 kecamatan di Temanggung, Jawa Tengah rusak akibat diterjang oleh angin puting beliung. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Inilah video detik-detik angin puting beliung yang terjadi di Kelurahan Coyudan, Kecamatan Paraan yang berhasil diabadikan oleh warga. Angin tersebut berlangsung hanya dalam hitungan menit, namun mampu memporak-porandakan atap masjid. Akibat terjangan angin puting beliung, sedikitnya ada 29 rumah dan 1 fasilitas umum di 2 kecamatan, yakni di Kelurahan Coyudan, Kecamatan Paraan, dan Desa Kundisari, Kecamatan Kedu, rusak parah. Kerusakan terparah terjadi di Desa Kundisari yang mencapai 18 rumah. Menurut perangkat Desa Kundisari, Heri Setiawan, angin puting beliung terjadi setelah hujan gerimis. Dalam beberapa saat angin menerjang rumah-rumah dan menerbangkan atap rumah yang terbuat dari seng maupun genting. Awal mulanya itu angin dari barat terus sampai sini itu ke pinggiran rumah-rumah warga yang sekiranya hancur atapnya saja. Sampai sekarang didata berapa rumah yang rusak? Sekitar 18 sampai 20-an rumah. Setelah hujan reda, petugas gabungan yang terdiri dari BPBD, relawan, TNI dan Polri langsung melakukan perbaikan terhadap rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan. Pemerintah melalui BPBD juga telah mengirimkan bantuan berupa material bahan bangunan. Angin puting beliung ini terjadi di 2 kecamatan. Yang pertama di Kecamatan Paraan dan Kecamatan Kedu. Untuk di Kecamatan Paraan ini jumlah mengakibatkan kerusakan fasilitas umum yaitu Masjid Al-Falah itu rusak, atapnya rusak, kemudian dan korban 11 rumah mengalami kerusakan. Ada yang kerusakan kecil sampai kerusakan yang menengah. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Ahmad Farizal, Jogja TV. Iya, memang untuk saat-saat ini juga kita harus waspada terkait dengan bencana yang bisa saja terjadi di musim penghujan. Seperti tadi banjir yang melanda kota Yogyakarta, yang dimana memang tiba-tiba saja air ini
meluap dari Sungai Winongo seperti itu dan menyebabkan satu rumah di bantaran sungai ini longsor. Dan diharapkan juga untuk warga di bantaran sungai juga tetap waspada karena memang kondisi rumah-rumah yang berada di bantaran sungai ini cukup memprihatinkan karena memang rawan sekali dengan longsor jika terjadi hujan dengan intensitas yang cukup besar seperti itu. Perlu diperiksa lagi situasi kondisi rumah yang kira-kira rawan begitu karena kadang-kadang cuaca memang suka PHP begitu. Pagi misalnya hari Rabu kemarin begitu seharian di Jogja panas dan kemudian tiba-tiba hujan deras dan hanya beberapa jam namun kemudian membuat kita kaget dan kemudian tadi ada beberapa kerusakan begitu. Ya, baik pemirsa, usai pariwara kami akan hadirkan informasi bertepatan dengan Dies Natalis ke-44. UNS memberikan penghargaan untuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin sesaat lagi. Berawal dari rumah, kita semua punya impian. Dari waktu yang ada, kita bagi buat hobi. Prestasi, dan keluarga. Seharian kita bisa ngapain aja. Dari candaan kita bagi buat semuanya. Buat ngobrol sama keluarga. Buat riuhnya Big Match favorit kita. Buat konten yang bikin kita ketawa. Kita bisa aja sibuk melihat dunia. Sekarang saatnya dunia yang sibuk melihat kita. Sekarang saya akan memberitahu cara menanam bayam. Berawal dari rumah, kita bisa mulai wujudkan impian. Jadi kebanggaan di masa depan. Buat Indonesia. Wujudkan dari rumah bersama IndiHome. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain Lebaran. Kembali di seputar Jogja pagi, pemirsa, sejumlah anggota Bayangkari Solo Jawa Tengah menggelar aksi simpatik pencegahan virus corona. Selain mensosialisasikan pentingnya mencuci tangan, mereka juga membagikan vitamin kepada para pengguna jalan. Dengan mengajak serta sejumlah siswa TK Kemala Bayangkari, para anggota Bayangkari dari Yayasan Kemala Bayangkari Solo Jawa Tengah ini mensosialisasikan gerakan mencuci tangan kepada para pengguna jalan yang melintas di Jalan Adi Sucipto Manahan Solo. Mereka juga membagikan produk vitamin, jamu herbal, dan minuman suplemen untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sementara itu, meski jumlah WNI positif corona bertambah, namun warga juga dihimbau untuk tidak panik. Karena dengan daya tahan tubuh yang kuat, maka COVID-19 bisa ditangkal. Aksinya dalam bentuk bakti sosial dalam rangka hari ulang tahun Yayasan Kemala Bayangkari yang ke-40. Dengan membagikan vitamin kepada para pengendara kendaraan bermotor di jalan raya. Yang saya harapkan adalah seluruh warga masyarakat Kota Surakarta, khususnya Indonesia, dapat menjaga kesehatan masing-masing. Selain turut serta mencegah penyebaran corona dengan sosialisasi dan membagikan vitamin, bertepatan dengan HUT Yayasan Kemala Bayangkari ke-40, mereka juga memberikan santunan berupa perlengkapan anak, perlengkapan bayi, dan juga uang santunan kepada anak-anak penderita HIV/AIDS di Rumah Lentera Solo. Heru Kristianto, Jogja TV.
Iya, berbeda dengan lainnya memang untuk pencegahan virus corona ini tidak melulu tentang masker seperti itu yang memang sedang dilakukan oleh masyarakat di mana ini termasuk panik buying seperti itu ya. Nah, ini vitamin sebenarnya adalah cara yang ampuh juga untuk menjaga imunitas tubuh agar nantinya terhindar dari segala penyakit termasuk virus yang sedang merebak saat ini. Betul, dan sangat kreatif dan patut untuk dihargai begitu kiprah dari ibu-ibu Bayangkari ini. Bagaimanapun juga kalau tadi masker adalah penangkal dari luar begitu eksternal, sedangkan dari dalam diri sendiri internalnya ya tadi dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat begitu. Ya, baik pemirsa, masih dari Solo, Jawa Tengah, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mendapatkan penghargaan Para Samya Anugerah Dharma Krida Upabaksana dari Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta. Dan penghargaan ini diberikan langsung oleh Rektor UNS Jamal Wiwoho bertepatan dengan peringatan Dies Natalis UNS yang ke-44. Penghargaan Para Samya Anugerah Dharma Krida Upabaksana diberikan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam sidang Senat Terbuka peringatan Dies Natalis UNS ke-44 di Auditorium GPH Haryo Mataram UNS. Penghargaan ini diberikan kepada orang nomor 2 di tanah air karena sumbangsihnya dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dalam kesempatannya, Ma'ruf Amin mengajak UNS agar dapat turut berkiprah dalam pengembangan ekonomi nasional, khususnya ekonomi syariah. Menurut Ma'ruf Amin, hadirnya ekonomi syariah dapat memberikan maslahat bagi seluruh masyarakat. Dan sebagai negara dengan mayoritas penduduk Islam terbesar, Indonesia sudah seharusnya menjadi pemimpin dunia dalam hal ekonomi dan keuangan syariah. Memiliki semangat untuk berkompetisi, cinta tanah air, berakhlak mulia, atau berakhlakul karimah. Oleh karena itu, melalui perayaan Dies Natalis ini, saya mengharapkan agar UNS dapat turut menjadi agen penting di dalam menciptakan SDM unggul tersebut. Saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Rektor dan seluruh sivitas akademika UNS yang pada hari ini memberikan penghargaan Para Samya Anugerah Dharma Krida Upabaksana kepada saya. Selain itu, Ma'ruf Amin juga berharap Dies Natalis bukan hanya menjadi kegiatan rutinitas tahunan, melainkan juga dimaknai untuk melakukan refleksi atas apa yang sudah dicapai dan yang belum tercapai, serta apa yang akan menjadi tujuan. Heru Kristianto, Jogja TV. Ya, ini menjadi ulang tahun Profesor Dr. Ma'ruf Amin yang ke-77 juga begitu, dan beliau memang mendapatkan penghargaan dari kiprahnya membangun ekonomi syariah, meskipun juga di sisi lain juga sempat ada kontroversi di Twitter menjadi trending topik begitu, namun saya kira kinerja yang akan membuktikan dari kiprah beliau begitu. Iya, benar sekali, dan sosok Ma'ruf Amin sejak menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia seperti itu memang membawa dampak terhadap perekonomian, terutama untuk perekonomian syariah, dan juga semoga saja ini akan ada beberapa mungkin kebijakan-kebijakan lainnya yang memang dilakukan oleh beliau terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini tentunya. Baik pemirsa, sejeda kami masih memiliki informasi untuk Anda di mana Putri Belanda Maxima Zorreguieta ini lakukan persilangan anggrek di UGM. Agarilus Drop, ramuan herbal dahsyat yang terbuat dari bahan alami pilihan. Agarilus Drop bekerja menyehatkan sel-sel dalam tubuh. Agarilus Drop dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan Anda. Agarilus Drop, solusi ketika tubuh drop. Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
Sejak pagi, anak-anak ini sudah duduk berderet di sepanjang jalan dengan mengenakan busana Jawa serta membawa gunungan. Tahun ini Ngayog Jazz menyapa masyarakat Yogyakarta dengan mengusung tema Wani Ngejazz Luhur Wekasane. Seni batik sebagai warisan budaya Nusantara harus terus dilestarikan serta dikembangkan sehingga tetap menjadi mahakarya dunia yang juga menandai Yogyakarta kota batik dunia. Sebuah peradaban batik mengartikan batik mempunyai sebuah perjalanan dari sekian batik klasik yang ada hingga saat ini dan tetap memelihara batik tersebut dari segala sudut pandang. Ya, masih terkait dengan kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin ke Solo, Jawa Tengah, di mana usai menerima penghargaan dari UNS, ini Wapres mengunjungi Pasar Klewer dan meninjau pembangunan Pasar Klewer Timur. Selain itu, Wapres juga berinteraksi langsung dengan para pedagang. Bersama sejumlah pejabat seperti Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun, dan Wakil Wali Kota Solo Ahmad Purnomo, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengunjungi Pasar Klewer Solo. Wapres langsung meninjau progres pembangunan Pasar Klewer Timur yang dibangun ulang dengan dana APBN 2020 oleh Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat atau PUPR. Usai melakukan peninjauan, Wapres juga berkeliling di Pasar Klewer sebelah barat dan berinteraksi dengan para pedagang. Wapres pun meminta agar seluruh pedagang bisa menjaga kebersihan pasar. Wakil Wali Kota Surakarta Ahmad Purnomo yang turut mendampingi Wapres Ma'ruf Amin mengatakan tidak banyak pesan yang disampaikan Wakil Presiden, namun Ma'ruf Amin meminta agar proyek tersebut bisa selesai tepat waktu. Anak-anak tadi yang naik itu ya cuma tanya kepada pedagang melihat keadaan Pasar Klewer, hanya kepingin melihat Pasar Klewer yang terkenal di Solo karena Pak Wapres banyak nek urung neng Solo, urung berkunjung Klewer, urung neng Solo ya gitu. Tadi sempat belanja nggak Pak? Tidak sempat, tidak ada waktu. Hanya menanggapi bertanya kepada para pedagang. Heru Kristianto, Jogja TV. Ya, Pasar Klewer Solo ini mempunyai sejarah juga di sana dan ini melihat langsung bagaimana perkembangan dan juga pembangunan dari Pasar Klewer sendiri. Semoga saja ini pembangunannya cepat selesai dan juga aktivitas masyarakat di pasar tentunya tidak terganggu dengan adanya pembangunan ini. Betul, begitu dulu sempat terbakar, begitu kemudian pindah ke alun-alun atau di lapangan itu, itu sekarang kemudian dibangun. Semoga cepat dan benar-benar terrealisasi karena ini menjadi sasaran atau tujuan untuk wisata belanja begitu, terutama batik di Solo. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya, ini terkait dengan kunjungan dari Raja dan Ratu Belanda. Usai bertemu dengan Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Raja dan Ratu Belanda mengunjungi salah satu destinasi wisata unik di kota Yogyakarta, yaitu Kampung Cyber. Dan di Kampung Cyber ini Raja Willem bersama Sang Ratu membeli oleh-oleh batik yang khas dari Kampung Cyber tersebut. Raja dan Ratu Belanda menyambangi salah satu destinasi wisata unik di kota Yogyakarta, Kampung Cyber. Di kampung yang ada di RT 36 RW 09 Kampung Taman Patehan Keraton Yogyakarta tersebut, Raja Willem Alexander bersama Ratu Maksima bertemu dengan pengelola dan berdialog dengan para pelaku usaha kreatif di Kampung Cyber. Tak hanya itu, Raja dan Ratu Belanda ini juga membeli oleh-oleh berupa batik Taman Sari atau batik khas Kampung Cyber. Agak tadi agak ini keringatnya masih keringat dingin. Jadi baru saat ini saya mengalami betul-betul bangsawan dari Belanda itu pesan batik saya. Jadi ya luar biasa sekali. Ini sampai saya nggak bisa berkata-kata karena masih deg-degan. Tapi terima kasih untuk teman. Di sini rencana kemarin 20, tapi ini tadi dengar ada perubahan sekitar 35 menit di sini.
Harapannya Mas dengan kedatangan ini apa Mas dari Kampung Cyber ini? Ya harapannya sih kita ingin menyampaikan pesan ya bahwa di kampung sekecil ini bisa internet itu bisa membawa manfaat, membawa perubahan bagi warga dan lingkungan sekitar menjadi lebih baik lagi. Meski kunjungan Raja dan Ratu Belanda di Yogyakarta mendapat pengamanan ketat dari pihak kepolisian maupun dari Pas Pampres, namun tidak mengganggu aktivitas wisata dan warga di Kampung Taman. We are king and our queen. I already know that your king and your queen will come here. Yes, before. we knew. Yeah. Yes. And have you met them before? No. No. After you see them. What you feel? Directly, what do you think? They're so beautiful. Yeah, I feel so honored to be so close to them. Yeah. Kampung Cyber merupakan kampung di tengah kota Yogyakarta yang seluruh warganya menggunakan internet, terutama untuk keperluan usaha mereka di bidang kerajinan dan industri kreatif. Kunjungan ke Kampung Cyber ini dilakukan usai Raja dan Ratu Belanda bertemu Sultan Hamengkubuwono X beserta permasyuri dan keluarga keraton Yogyakarta. Haryatmaja, Jogja TV. Ya, sementara itu setelah dari Kampung Cyber, Raja dan Ratu Belanda ini melanjutkan kunjungan kenegaraannya dengan menjadi tamu kehormatan di Universitas Gadjah Mada. Dan Ratu Maksima pun menjajal sebuah hal di luar kebiasaannya, yakni melakukan persilangan bunga anggrek Merapi. Raja Belanda Willem Alexander dan Ratu Maxima Zorreguieta tiba di Universitas Gadjah Mada bersama rombongan. Mereka mendengarkan paparan ilmiah dari dosen dan peneliti UGM soal program kolaborasi Indonesia dan Belanda. Tiba-tiba Ratu Maxima dipanggil oleh tim peneliti Fakultas Biologi UGM bernama Endang Semiarti untuk maju ke depan. Ia kemudian diminta membantu persilangan bunga anggrek Vanda tricolor. Anggrek Vanda tricolor sendiri merupakan tanaman endemik yang tumbuh di lereng selatan Gunung Merapi. Jika persilangan berhasil, bunga anggrek tersebut akan diberi nama Vanda tricolor Linley varian Queen Maxima. Nama ini sendiri disematkan sebagai penghargaan untuk Ratu Maxima. Nah, ini memang yang dipilih adalah yang bunganya sangat bagus. Ini kebetulan ini bunganya juga bagus sekali, habitusnya juga bagus. Kebetulan Ratu Maxima hadir itu memang ingin kolaborasi dengan kita. Karena saya pernah ke Belanda, botanical gardennya bagus, tapi tidak punya anggrek. Nah, kalau ini bisa kita kerjasamakan, artinya itu mereka punya teknologi yang sangat bagus. Jadi kita bisa juga memaintain untuk konservasi. Ini satu buah itu setelah dikawinkan tadi kan alat kelamin jantan dipindah ke alat kelamin betina, karena anggrek itu dalam satu wadah alat kelamin jantan betina. Nah, itu nanti kalau jadi buah, satu buah isinya 5 juta biji. Tentang kesehatan ya, kemudian tentang teknik pun itu juga kita sudah banyak yang bekerja sama dengan Belanda. Dan tadi kita sudah mendengar sendiri bahwa kita atau pemerintah Belanda mengundang proposal penelitian untuk mendapatkan dana dari negeri Belanda. Kunjungan Raja Belanda ini menandai babak baru dalam hal kerjasama antara UGM dan institusi pendidikan di Belanda di masa mendatang. Sebelum meninggalkan UGM, Ratu Maxima bahkan menyempatkan memfoto anggrek Vanda tricolor sebagai kenang-kenangan. Fauzan Ahmad, Jogja TV. Ya, sangat menarik sekali ya kunjungan dari Raja dan Ratu Belanda ke beberapa tempat di wilayah Yogyakarta setelah kemarin ketemu dengan Sultan, karena sama-sama memiliki kerajaan juga seperti itu, dan sempat menyambangi Kampung Cyber, melihat batik di sana, hasil batiknya, dan juga mencoba membatik. Setelah itu ke Universitas Gadjah Mada tadi dengan mengkawinkan silang bunga anggrek seperti itu, dan terakhir ditutup untuk melihat sendera tari Ramayana di Candi Prambanan. Ya betul, kalau memang bicara hubungan Belanda dan Indonesia atau khususnya Belanda dengan
kerajaan Keraton Yogyakarta Hadiningrat ini seperti mantan gitu, karena dulu pernah berhubungan dekat sebagai koloni dan juga negerinya jajahannya, dan sekarang kemudian kembali lagi sebagai tamu kehormatan. Tentu hal yang sudah berlalu tentu kita tidak ingin mengungkit-ungkit lagi, tapi kemudian kita perbaiki yang ke depan lebih baik lagi, karena kabarnya beliau dari Belanda juga membawa beberapa keris begitu yang kemudian dikembalikan begitu. Iya, dan Sultan pun juga sangat senang seperti itu, tidak hanya keris tapi diharapkan juga ada beberapa naskah-naskah yang juga dikembalikan. Dan Sultan juga tidak tidak mempermasalahkan nantinya ini kerisnya akan ditaruh di mana nih, apakah akan dimuseumkan ataukah dikembalikan ke keraton seperti itu. Lihat saja nanti ya. Ya, baik pemirsa, usai jeda pariwara kami akan hadirkan informasi upaya mendekatkan pelayanan kepada warga. Pemerintah Kabupaten Klaten ini memiliki program Sambang Warga, dan kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Steak menjadi favorit bagi pengunjung. Nah, yuk sebelum menikmati steak ala Chef Widi, kita intip dulu dapurnya. Customer sendiri yang mengklaim kami bahwa kami itu komunitas motor di atas 150 cc. Cuman kali ini makan di tempat yang unik dan tentunya asik banget. Dan konsep taman ditonjolkan oleh warung. Yang wis tekan nangon buk jajan. Buk jajan ku apa sih? Nah, nangon buk jajan ki anak jajanan, dolanan sing jare tahun 90-an. Pokoknya tuh pengennya bisa baik banget. Iwan ngibarna bendera Indonesia yang ngerasa bangga banget ya, yang terharu banget. Ya, Anda masih bersama kami di seputar Jogja Pagi. Pemirsa, pelayanan publik di Kabupaten Klaten kini semakin dekat dengan masyarakat dengan adanya program Sambang Warga. Dan program ini merupakan layanan jemput bola dari sejumlah organisasi perangkat daerah yang datang langsung ke desa-desa untuk memberikan berbagai pelayanan kepada warga masyarakat. Di sela-sela kegiatan Sambang Warga di Desa Joglo Setran, Kecamatan Kalikotes, Bupati Klaten Sri Mulyani mengatakan pemerintah membuat sejumlah aplikasi yang bisa membantu masyarakat untuk lebih dekat dan lebih cepat dalam mengakses berbagai layanan publik. Pada acara Sambang Warga tahun ini dirancang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain bersilaturahmi dengan warga untuk menyerap berbagai aspirasi, pemerintah kabupaten ingin mendekatkan sejumlah layanan publik yang bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Mulai dari program Matur Dokter, layanan medis RSUD Bagaswara secara gratis, pembuatan KTP, akte kelahiran, kartu identitas anak, serta layanan SIM dan pajak kendaraan bermotor, dan layanan publik lainnya. Pada kegiatan Sambang Warga ini tadi, Bapak Ibu yang saat ini awalnya berges-berges langsung periksa dan badas laras tuh, ya, periksa mungkin diperiksa oleh dokter, dicaosi obat, diunjuk terus sembuh, ya, gratis nih Bu. Terus Bapak Ibu engkang dereng putranya dereng kagungan kartu KIA, ada, nanti di luar Dukcapil bisa ya, langsung daftarkan di luar. Pada kesempatan tersebut, Bupati Klaten memberikan sejumlah bantuan dan juga menyerap aspirasi masyarakat. Sejumlah warga mengutarakan keinginannya agar jalan antar kecamatan dilakukan pelebaran dan peningkatan kualitas jalan. Di samping itu, di sektor pertanian juga masih harus diperhatikan serius lantaran wilayah Klaten merupakan lumbung padi sebagai penyangga pangan. Sementara itu, Camat Kalikotes Seniwati mengaku senang dengan adanya kegiatan Sambang Warga ini. Kegiatan mendekatkan fungsi pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat
sehingga segala masukan atau kebutuhan masyarakat dapat direspon langsung demi percepatan pembangunan di wilayah Klaten. Harapan kami masyarakat bisa menyatu dengan Ibu Bupati, mendekatkan pelayanan dengan masyarakat. Ada 11 OPD yang dibawa Ibu Bupati, semuanya antusias, warga masyarakat dari pagi sampai siang, semuanya senang, bergembira bersama, tidak ada pemisah antara rakyat dengan. Purwanto, Jogja TV. Ya, tentunya menjadi hal yang seharusnya ini sudah sewajarnya dilakukan oleh pemerintah karena fungsi dan tugas mereka memang untuk melayani warga masyarakat. Kalaupun kemudian tidak bisa hadir secara fisik dengan sambang warga, namun diharapkan majunya teknologi bisa menghadirkan mereka secara online begitu. Ketika ada laporan atau apapun itu masyarakat bisa dengan kirim melalui pesan singkat atau WhatsApp yang bisa diterima langsung dengan SKPD terkait begitu. Iya, benar sekali, karena beberapa wilayah pun juga sudah menggunakan teknologi digital untuk untuk para masyarakat yang ingin memberikan keluhan ataupun ingin memberikan saran terhadap kinerja dari pemerintah. Semoga saja dengan mungkin adanya jemput bola ini nantinya bisa tersampaikan juga aspirasi mereka dan segera direalisasikan. Tidak hanya cuma didengarkan dan juga dicatat seperti itu, tapi langsung lakukan untuk pembenahan dan juga ini juga demi kenyamanan warga masyarakat tentunya. Dan pemirsa, beralih ke informasi lainnya di mana untuk mengisi kekosongan pegawai karena banyak yang memasuki masa purna tugas, Pemkab Bantul ini mendapatkan kuota pengangkatan aparatur sipil negara baru dari Kemenpan RB. 580 ASN baru diambil sumpah setia. Disaksikan langsung Bupati Bantul dan sejumlah kepala dinas terkait. Sebanyak 580 aparatur sipil negara baru hasil dari seleksi CPNS tahun 2018, Kamis siang diangkat sumpah dan jabatannya di Kompleks Pendopo Parasamya 2 Manding, Bantul. Bupati Bantul Suharsono memimpin upacara sumpah jabatan yang akan ditugaskan di sejumlah organisasi perangkat daerah. Usai melakukan sumpah jabatan, Bupati meminta agar seluruh ASN baru ini sesegera mungkin melakukan penyesuaian dengan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara dalam pelayanan kepada masyarakat. Saya sudah sampaikan sambutan saya, yaitu saya sebagai kepala daerah mengucapkan selamat kepada anak-anak semua yang sekarang sudah PNS. Saya minta untuk kinerjanya yang baik, karena banyak yang ingin menjadi PNS tapi belum dapat kesempatan. Makanya yang sudah berhasil ini gunakanlah kepercayaan pada pemerintah, pada anak-anakku semua, harus bekerja yang rajin, harus bertanggung jawab, jangan karena anak-anak Bantul kebanyakan jangan enak-enak lah ya, karena rekan-rekan sekalian adalah pimpinan itu tidak yang saya hormati, perjalanan panjang panjenengan semua yang diawali 2018 ketika mengikuti seleksi PNS. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Danu Suswaryanto menjelaskan, pada pengangkatan sumpah hasil seleksi CPNS tahun 2018, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Danu Suswaryanto menjelaskan, pada pengangkatan sumpah hasil seleksi CPNS tahun 2018 terdapat 580 ASN baru yang ada di lingkungan Pemkab Bantul. Sebagian besar merupakan tenaga pendidik dan sisanya merupakan tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Kabupaten Bantul mengalami kekurangan tenaga pendidik yang sangat besar dikarenakan banyak tenaga pendidik yang memasuki purna tugas. Jumlah ASN baru masih belum menutup kekurangan kebutuhan tenaga pendidik saat ini. Sehingga di tahun 2020 ini diharapkan akan ada formasi tenaga pendidik di wilayah Kabupaten Bantul. Hari ini jumlah total yang kita lantik ada 580. 580 itu terdiri dari PNS, artinya pengambilan sumpah janji PNS 555, kemudian untuk fungsionalnya ada 25, totalnya 580. Terbanyak di sektor apa Pak? Pendidikan atau? Terbanyak sesuai dengan arahan pemerintah pusat tetap di tenaga guru, tenaga pendidikan. Yang kedua tenaga kesehatan, baru yang terakhir tenaga teknis.
Anang Zainuddin, Jogja TV. Ya, semoga berkah juga untuk jabatan barunya seperti itu karena memang banyak yang purna tugas. Semoga saja 580 ASN yang baru saja diangkat seperti itu untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan juga ikut memajukan Kabupaten Bantul sebagai wilayah yang juga baik dan juga pendidikan yang terjamin juga karena banyak tenaga pendidik tadi ya. Betul, dan ini setelah melalui masa prajabatan selama 1 tahun akhirnya mereka diangkat secara resmi sebagai ASN atau istilahnya PNS begitu dan memang mereka yang terpilih harusnya memang mereka yang memang sudah secara akademik dan intelektual qualified karena harus bersaing dengan ratusan bahkan ribuan kandidat lain dan harapannya menjadi tenaga baru, semangat baru untuk kemajuan Kabupaten Bantul. Jangan hanya kemudian persepsi bahwa ASN itu adalah kenyamanan. Iya, benar. Baik, dan pemirsa kita beralih ke informasi lainnya. Ratusan pelajar SD mengikuti festival dan juga lomba seni siswa Sekorwil Klaten, Jawa Tengah. Dari berbagai jenis lomba pantomim ini tahun ini semakin banyak peminatnya. Dan diharapkan dengan penyelenggaraan festival seni ini, bakat dan kreativitas siswa akan semakin berkembang. Bertempat di SD Negeri 2 Mojayan, Klaten Tengah, ratusan siswa SD Sekorwil Klaten Tengah mengikuti penyelenggaraan festival dan lomba seni siswa nasional tahun 2020. Ada 5 jenis lomba yang digelar tahun ini, seperti lomba pantomim, seni tari, lomba lukis, seni kriya, dan menyanyi. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Klaten Tengah, Wahyu Sugiharjono mengatakan, dari 5 jenis lomba tersebut, masing-masing diikuti perwakilan dari 24 sekolah dasar di wilayah Klaten Tengah. Dibanding tahun sebelumnya, seni pantomim menjadi jenis lomba yang semakin banyak peminatnya. Diharapkan dengan adanya festival dan lomba seni ini, bakat serta kreativitas anak-anak akan semakin berkembang sekaligus dapat menjaring siswa berprestasi dalam bidang seni untuk menjadi perwakilan di tingkat kabupaten. S2N yang dimana kegiatan ada 5 kegiatan. Yang pertama seni tarik tunggal, pantomi, kriya, dan seni lukis dan seni tari. Ada 5 kegiatan pada hari ini. Dari pantomi ini dibandingkan dengan yang tahun yang lalu ini lebih meningkat sejumlah 24 yang dulu itu hanya berapa gitu ada peningkatan. Salah satu siswa, Vian, yang mengikuti lomba pantomim mengaku sudah mempersiapkan diri sejak seminggu terakhir. Meski agak kesulitan dalam berlatih gerakan bercerita, namun hal tersebut menjadi tantangan dan justru menjadikannya senang dengan seni pantomim. Pantomim. Tadi menceritakan apa? Tentang bercocok tanam. Gimana? Pantomim sulit? Ya lumayan. Nah, latihan udah berapa lama? 1 minggu. 1 minggu. Tapi asik. Iya. Dari Klaten, Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV. Ya, memang cukup menarik untuk pantomim yang diperankan oleh anak-anak seperti itu karena biasanya kita melihat pantomim diperankan oleh orang dewasa seperti itu baik di pertunjukan ataupun kita sering melihat melakukan aksi teatrikal di jalan seperti itu. Dan semoga saja dengan kegiatan pantomim ini mereka juga bisa mengembangkan kreativitasnya sesuai dengan kemampuan mereka tentunya. Betul. Jadi penasaran juga kenapa pantomim yang kemudian banyak menarik siswa. Apakah karena memang di sana tidak ada dialog begitu yang kemudian hanya gerak yang tidak membuat siswa harus menghafalkan dialognya begitu ya. Baik pemirsa, sejak kami masih memiliki informasi lainnya untuk Anda, tetaplah bersama kami. Waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Nya Surati mantra. Oi. Reja manik sejatine kalam kang dinuding cak. Atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga.
Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa, yakni kebudayaan. Ya, pemirsa, polisi menangkap seorang pria terkait kasus prostitusi online di wilayah Sleman. Tersangka merupakan seorang mucikari yang mempekerjakan 4 wanita sebagai pekerja seks komersial. 2 diantaranya ini masih di bawah umur. Jajaran Reserse Kriminal Polsek Sleman menangkap tersangka IS 25 tahun, lelaki asal Gunung Kidul yang diketahui mempekerjakan sejumlah perempuan sebagai pekerja seks komersial atau PSK. Ironisnya 2 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Penangkapan para tersangka berawal dari laporan warga soal adanya praktik prostitusi yang berlangsung di sebuah hotel di wilayah Sleman. Dari hasil penangkapan tersebut, petugas menangkap tangan 9 orang di hotel, yaitu IS selaku mucikari, 7 orang PSK dan 1 orang lelaki hidung belang. Dari ke-7 wanita yang ditangkap, 2 diantaranya masih di bawah umur, berusia 15 dan 16 tahun. Dari keterangan tersangka, tidak seluruh dari 7 orang tersebut dipekerjakan oleh tersangka, melainkan 3 dari mereka bertindak sebagai admin. Prostitusi online yang dijalankan pelaku sudah berjalan 1 bulan. Dari kegiatannya tersebut, tersangka mematok tarif Rp250.000 sampai Rp2,5 juta untuk 1 kali transaksi, dengan nilai keuntungan mencapai Rp50 juta. Penangkapan terhadap 9 orang dengan uraian 1 orang laki-laki inisial IS alias NF itu sebagai mucikari, dan 7 orang wanita beserta 1 orang pelanggan, yang mana 7 wanita tersebut 4 orang wanita diantaranya sebagai pekerja pelayanan seks terhadap laki-laki hidung belang, dan untuk yang 3 orang itu sebagai admin. Modus yang dilakukan tersangka dalam menggait perempuan sebagai PSK, yaitu memasang iklan lowongan kerja sebagai admin toko dan pemandu karaoke dengan iming-iming gaji Rp1,5 juta per bulan. Tersangka juga mengancam akan membunuh para pekerjanya jika nekat kabur dari hotel. Ya, awalnya itu pas masang-masang iklan itu, terus ada seorang yang udah pernah kerja kayak gitu sih sebenarnya. Terus katanya di sana kan, tempat-tempat sana kan satu kali main gitu kan 1 jam itu 200. Nah, terus tanya kalau di Jogja berapa 1 kali ya segini. Soalnya yang salah satu yang pekerja saya itu juga udah pernah kerja kayak gitu juga. Awalnya kan aku ditawarin kerja admin di toko kerudung. Nah, pas sudah sampai sini ternyata bukan di toko kerudung. Terusan kok pas aku mau keluar gitu diancam aku nggak bakal selamat. Terusan kalau aku kabur aku bakal dicari sama anak buahnya, terus diperkosa rame-rame. Terusan kalau aku izin mau keluar didenda 1 miliar. Jadi sempat diancam mau dibunuh itu kalau mau lari, mau pulang? Iya, mau kalau kabur atau mau pulang. Sejumlah barang bukti yang disita dari tersangka antara lain sejumlah telepon genggam berbagai merek, kartu ATM, uang tunai senilai Rp727.000 hasil transaksi, dan sejumlah alat kontrasepsi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka bakal dijerat pasal 82 Jungto pasal 76E Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang. Fauzan Ahmad, Jogja TV. Ya, lebih berhati-hati lagi dalam pergaulan dan juga intensitas kita
berhubungan di media sosial seperti itu, karena memang sangat mempengaruhi, dan semoga saja tidak ada lagi mucikari-mucikari yang memang meresahkan juga untuk warga terutama di Yogyakarta. Dan lebih parahnya lagi ada pekerja di bawah umur yang memang harus rela seperti itu untuk bekerja seperti ini. Iya, ada unsur keterpaksaan, dan memang kalau bicara prostitusi sesuatu yang kompleks, dan sudah sebenarnya jika yang kemudian mendapatkan hukuman berat adalah mucikarinya karena peran mereka yang kemudian masuk ke pasal dari penjualan begitu ya, dari perdagangan ilegal, perdagangan manusia begitu. Baik pemirsa, kini saatnya kami sampaikan informasi cuaca. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hari ini cuaca di seluruh wilayah di DIY diperkirakan hujan ringan dengan suhu berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Dan di Jawa Tengah meliputi Purworejo, Klaten, Solo diperkirakan hujan ringan, Magelang diperkirakan hujan sedang, dan Kabupaten Sukoharjo diperkirakan berawan dengan suhu rata-rata antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Ya, tanpa terasa 1 jam sudah kami menemani pagi hari Anda dengan berbagai informasi aktual dari Yogyakarta dan sekitarnya. Kini saatnya kami undur diri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Aris Sulistyo. Saya Cindy Arina. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam Indonesia.